A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan hidayahnya, alhamdulillah kita bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan para jamaah yang hadir pada saat ini diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur panjang, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini mari kita hadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mata kita. Hadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hati kita, dan hadirkan, bayangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah kita. Marilah para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita awali dengan membaca sholawat, karena barang siapa yang membaca sholawat, insya Allah mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di yaumil akhir nanti, ketika kita dihisab satu persatu. Karena hanya Nabi Muhammad yang bisa memberikan syafaat dibandingkan nabi-nabi yang lain. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kisah yang pada saat hari ini saya bawakan saya ambil dari Buya Yahya. Mungkin para jamaah kenal siapa Buya Yahya. Tepat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, bertepatan dengan tanggal kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tepat hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, malaikat Jibril dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk segera memanggil kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril turun ke bumi bersama malaikat Israel, ditemani dua malaikat. Malaikat Jibril masih menemani malaikat Israel dari langit ke-7 ke-6, tapi tiba sampai di langit yang pertama, malaikat Jibril tidak mengikuti malaikat Israel, bahkan meminta izin kepada malaikat Israel untuk tidak menemani. Lalu malaikat Israel bertanya, "Wahai Jibril, kenapa kau tidak ikut bersama kami?" Malaikat Jibril pun berkata, "Aku tidak sanggup melihat Muhammad dicabut nyawanya oleh engkau." Akhirnya malaikat Israel pun turun ke bumi tanpa malaikat Jibril. Ketika itu terdengar suara, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi ya Rasulullah." Sayyidina Fatimah bertanya, "Wahai Rasul, wahai ayah Anda, ada siapa di depan?" Mengetuk pintu dan mengucapkan salam.
Rasulullah pun menjawab, malaikat Israel di depan pintu, tolong bukakan. Akhirnya Fatimah membukakan pintu. Ketika pintu dibuka, tidak ada siapa-siapa. Akhirnya Fatimah, ya Rasulullah, di depan pintu tidak ada siapa-siapa. Rasulullah SAW bersabda, orangnya sudah ada di sampingku. Ketika itu merasa keanehan Rasulullah tidak hadirnya malaikat Jibril. Akhirnya bertanya, wahai Israel, mana sahabatku malaikat Jibril? Wahai Rasulullah, dia tidak mengikuti kami, dia menunggumu di langit pertama. Saya ingin meminta panggil malaikat Israel. Saya ingin panggil malaikat Jibril untuk menemani saya ketika dicabut nyawa. Akhirnya malaikat Israel pun berpamit dan memanggil malaikat Jibril untuk ikut serta dalam turun ke bumi. Pada saat itu berkumpul seluruh sahabat kecuali Umar bin Khattab. Empat malaikat sudah berkumpul dan para sahabat-sahabat yang lain berkumpul di kediaman Rasulullah SAW. Lalu kemudian malaikat Israel mengucapkan salam, ya Rasulullah. Dan malaikat Israel pun menawarkan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku disuruh oleh Allah untuk mencabut nyawamu atau membiarkanmu. Aku disuruh oleh Allah untuk memberikan pilihan kepadamu, al-baqa fi dunya, tetap di dunia, atau ar-rafiqul a'la, dengan Allah. Nabi Muhammad menjawab, ar-rafiqul a'la, dengan Allah. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad berdoa agar umatnya selamat setelah ada jaminan umatnya selamat. Malaikat Israel, sudahlah cabut nyawaku, kalau memang sudah waktuku. Mulailah Nabi Muhammad dicabut nyawa beliau oleh malaikat Israel. Dan di saat Nabi Muhammad mulai dicabut nyawa beliau oleh malaikat Israel, Nabi Muhammad mengatakan, ma hadza, apa ini wahai Israel? Malaikat Israel kemudian menjawab, ya Rasulullah, itu adalah syakaratul maut, itu adalah sakitnya di dalam kematian. Kemudian Nabi Muhammad mengangkat tangannya sambil berucap, la ilaha illallah, inna lil mauti la syakarat. Tidak ada Tuhan selain Allah. Sungguh di dalam kematian ada sakitnya kematian, yaitu sakaratul maut. Kemudian Nabi Muhammad memohon, ya Allah, Allahumma khafif alayya sakaratul maut. Ya Allah, ringankan sakaratul mautku ini, ya Allah. Dijawab dengan malaikat Israel, ya Rasulullah, itu sudah aku ringankan 70 kali. Nabi Muhammad menoleh ke arah malaikat Israel. Apa malaikat Israel? Sudah kau ringankan 70 keringanan? Iya Rasulullah. Sungguh aku tidak pernah mencabut seorang hamba lebih lembut dari cara mencabut nyawamu ini. Sudah aku ringankan 70 kali. Setelah itu justru Nabi Muhammad menangis. Israel, 70 kali rasanya masih sakit. Iya ya Rasulullah, memang itu sakaratul maut. Lalu bagaimana engkau mencabut umatku wahai Israel? Yang diingat adalah umat. Kalau engkau mencabutku dengan ringan seperti ini, masih sakit, bagaimana engkau mencabut umatku ya Israel? Dijawab oleh malaikat Israel, umatmu manusia biasa. Ya, aku cabut ya Rasulullah, begitu saja. Nabi Muhammad menangis. Tiba-tiba Nabi Muhammad mengangkat tangan dan memohon kepada Allah. Allah, Allah, Allah,
Inna lil mauti la syakarat, la ilaha illallah. Inna lil mauti la syakarat. Sungguh di dalam kematian ada syakaratul maut. Allahumma kafir ala ummati syakaratul maut. Ya Allah, ringankan dari umatku syakaratul maut. Wa tasakil alayya, dan bebankan kepadaku. Sampai tidak sadar doanya Nabi Muhammad seperti itu. Tasakil alayya, itu doanya cinta seorang ibu yang pernah mempunyai anak. Lihat doa Rasulullah SAW, masih diragukan bagaimana Rasulullah bisa berdoa sebegitu. Itu bahasa cinta, tidak bisa diterjemahkan oleh akal. Kalau misalkan bapak punya anak sakit, pasti akan berkata, wahai anakku, jangan engkau sakit, biar bapak saja yang sakit. Seperti itulah bahasa cinta. Saking cintanya Rasulullah kepada kita dan merasakan sakitnya sakaratul maut, Rasulullah semuanya dibebankan kepada Rasulullah agar umatnya tidak merasakan sakaratul maut. Itu yang dirasakan Rasulullah. Sakaratul maut begitu sakit, membayangkan begitu sakitnya umat Nabi Muhammad di saat dicabut nyawa beliau. Maka Rasulullah mengatakan, ya Allah, ringankan sakaratul maut dari umatku, bebankan kepadaku saja ya Allah. Wa yasawfa yakutika fatardo. Permintaan Nabi Muhammad tidak ditolak oleh Allah, dikabulkan dan dikabulkan. Wahai Muhammad, sallu ala Muhammad. Dan benar sakaratul maut kita ditahan oleh Rasulullah SAW, ditanggung oleh Rasulullah, sehingga digambarkan oleh Imam Bukhari di saat Nabi Muhammad dicabut nyawanya, beliau Siti Aisyah yang ada di situ. Rasulullah berada di pangkuan Siti Aisyah, yang saat itu Siti Aisyah melihat keringat dingin keluar dari kening Rasulullah. Siti Aisyah tidak pernah melihat keringat keluar seperti itu. Bahkan saat dipegang kepala Rasulullah, panasnya melebihi dari orang biasa. Setiap kali ada kain dicelupkan di air, ditempelkan di kening Rasulullah, langsung mengering saat itu. Nabi Muhammad mengucapkan kalimat, la ilaha illallah, inna lil mauti la syakarat. Kemudian Nabi Muhammad berpesan dengan banyak pesan, dan di antara pesan Rasulullah adalah, akri minni ala ummati salam, akri minni salam ala ummati wa ala man tabi'ani wa ala man tabi'ani min ila yaumil qiyamah. Aku titip salam kepada umatku dan orang yang mengikutiku sampai hari kiamat. Sadari salam Rasulullah. Sebelum meninggal masih ingat titip salam. Salam kepada siapa? Bukan salam kepada siapa-siapa, tapi salam kepada kita. Maka mari kita mengucapkan salam kepada Rasulullah, karena Rasulullah sudah salam duluan kepada kita. Mari kita sejenak bersalam kepada Rasulullah dan hadirkan Rasulullah ada di mata kita dan di hati kita. Mari kita bersama-sama mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Rasulullah mengucapkan salam untuk kita, dan di saat itu Rasulullah keringat dingin keluar, maka oleh Siti Aisyah diusap. Dan bayangkan saat itu Nabi Muhammad di pangkuan Siti Aisyah dan diusap oleh Siti Aisyah. Siti Aisyah berkata, keringat Rasulullah mengucur deras hingga aku usap dengan tangannya. Rasulullah diusapkan tangan Rasulullah. Siti Aisyah memegang tangan Rasulullah sendiri yang digunakan untuk mengusap keringat Rasulullah. Sahabat bertanya, Aisyah, kenapa harus dengan tangan Rasulullah, tidak dengan tanganmu? Lihatlah jawaban Siti Aisyah.
karena tangan Rasulullah lebih lembut dari tanganku. Sallu ala Muhammad. Masih sempat nyanjung itu sahabat Nabi dalam keadaan begitu, masih menyadari kelembutan tangan Rasulullah, jasad Rasulullah, kemudian Rasulullah SAW. Dan aku lebih menginginkan bahwasanya yang menyentuh jidat Nabi Muhammad adalah tangannya yang paling mulia di dunia dan di akhirat. Siti Aisyah gak berani menyentuhnya, pengennya yang disentuhkan di kening Rasulullah adalah tangannya Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad merasakan sakit yang amat. Kemudian Nabi Muhammad mengangkat tangan tinggi-tinggi mengucapkan La ilaha illallah inna lil mauti la syakarat. Tiba-tiba tangan itu semakin turun dan ditangkap oleh Siti Aisyah. Dan di saat tangan itu jatuh di tangan Siti Aisyah, kemudian tiba-tiba paha Siti Aisyah merasakan berat kepala suci Rasulullah SAW. Dan di saat itu Siti Aisyah sadar bahwa Rasulullah sudah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sallu ala Nabi Muhammad. Siti Aisyah bingung. Di saat melihat seperti itu, ditaruh pelan-pelan wajah Rasulullah sambil menangis lalu berkata, Rasulullah sudah meninggal. Para sahabat Nabi pada bingung. Sayyidina Ali tiba-tiba terduduk, nggak bisa berdiri. Sayyidina Utsman nggak bisa ngomong. Ada sahabat Sayyidina Zaid berkata, aku baru melihat Rasulullah, setelah itu aku tidak mau melihat lagi selain Rasulullah. Ya Allah, butakan mataku. Aku tidak ingin kotori mataku dengan selain melihat Rasulullah. Dan dibutakan oleh Allah. Bermacam-macam kejadian saat itu. Madinah heboh luar biasa dengan meninggalnya Rasulullah SAW. Dan sungguh meninggalnya Nabi Muhammad adalah menghidupkan hati yang mati kalau orang yang berpaham. Tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar datang. Setelah Sayyidina Umar marah mengatakan, siapa yang mengatakan Muhammad meninggal, aku akan penggal lehernya. Jangan seperti itu. Orang-orang Nabi Muhammad sekarang lagi pergi seperti waktu Musa pergi kepada Tuhannya, kepada Allah, nanti akan kembali kepada kita. Muhammad belum meninggal. Ini adalah karena cinta Sayyidina Umar bin Khattab. Tidak ingin Nabi Muhammad pergi. Tiba-tiba datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, lalu masuk ke kamar Rasulullah, kemudian mengucap kening Rasulullah. Dan Sayyidina Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, kita hayyan wa maita, ya Rasulullah, engkau tetap harum dalam keadaan hidup dan harum setelah meninggal dunia. Sallu ala Muhammad. Hingga sampai setelah hari esok, besoknya meninggal Rasulullah Senin sore, Selasa malam dikuburkan Rasulullah SAW. Setelah dikuburkan, Sayyidina Fatimah bertanya kepada Sayyidina Anas, wahai Anas, hai Anas, sambil menangis. Sayyidina Fatimah, hai Anas, bagaimana engkau tega atau anfusakum annatahu ra'sa Rasulullah? Apakah engkau rela menabur debu di atas kepala Rasulullah? Sayyidina Anas menangis kaget. Wahai binti Rasulullah, kalau kami tidak dilupakan oleh Allah, niscaya tidak ada yang bisa mengubur Rasulullah. Jadi saat itu tidak dilupakan oleh Allah sehingga mereka tidak menyadari melakukan itu semua. Kalau mereka sadar tidak akan bisa mengubur Rasulullah. Ini yang diungkapkan oleh Sayyidina Anas. Kalau seandainya kami tidak dilupakan oleh Allah, niscaya kami tidak akan mampu mengubur Rasulullah SAW. Kami yang hadir di sini, ya Allah, ingin senantiasa hadir di hati kami kekasihmu Nabi Muhammad. Maka kami memohon, ya Allah, jadikan kekasihmu Nabi Muhammad yang akan, ya Allah, yang akan mendampingi kami kelak saat dicabut nyawa kami, seperti yang kau kabarkan, yang kau wahyukan kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Wa abshiru bu annati, semua hamba yang beriman akan menyaksikan surga, yakni saat dicabut nyawa mereka. Dan surga, di tempat surga itu yang paling mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
ketika pada saat penguburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada 4 orang yang menguburkan termasuk Anas. Allah hilangkan, Allah lupakan di dalam pikirannya siapa yang mereka kubur itu. Mungkin kalau mereka dalam keadaan sadar, tidak ada yang berani menaburkan tanah di atas muka Rasulullah atau di jasadnya Rasulullah, maka saat itu Allah lupakan 4 orang itu, seakan-akan dia menguburkan orang biasa. Mereka sadar setelah pemakaman selesai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sudah mengucapkan salam kepada kita. Jangan lupa kita selalu salam kepada Nabi Muhammad. Jangan lupa membaca salawat kepada Nabi Muhammad, karena semua sakitnya sakaratul maut dari doa selamat. Memang sakaratul maut itu sakit, dan itulah sakit yang terakhir. Tapi Nabi Muhammad sudah menanggung sakit itu. Kita bisa lihat umat-umat Nabi Muhammad, orang-orang yang beriman, begitu mudah sakit, begitu mudah ketika nyawanya dicabut. Itulah karena apa? Doa Nabi Muhammad sudah dikabulkan oleh Allah, maka hambanya umat Nabi Muhammad dimudahkan dalam sakaratul maut. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini dimudahkan dalam sakaratul maut, bahwa sakaratul maut memang sakitnya memang luar biasa, dan sakitnya di atas sakit. Memang sakit di dunia ini ada 100%. 1% itu di dunia, 99%-nya di akhirat. Maka dari itu kita memohon kepada Allah, minta diselamatkan dalam sakaratul maut, minta diselamatkan dalam alam kubur, juga minta diselamatkan di dalam akhirat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam mencintai Nabi Muhammad. Bahkan ada orang-orang yang membenci Nabi Muhammad sampai mengulik-ngulik apa hadis, apa dasar engkau mencintai Nabi Muhammad sampai mengadakan maulid Nabi. Bagi kita masalah cinta kepada Nabi Muhammad tidak bisa dikatakan dengan apa-apa. Kalau udah cinta, tetap cinta. Sama halnya seperti kita kepada wanita pujaan kita. Kalau sudah cinta, apapun akan kita lakukan. Puja dan sebagainya, mau punya uang ataupun tidak, akan kita kejar cinta itu. Sama halnya kita kepada Nabi Muhammad, jangan lupa bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita bisa melihat wajah Rasulullah, bisa berdampingan dengan Rasulullah, bahkan bisa masuk surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.